Penyakit layu yang paling ditakutkan para petani cabai di musim hujan adalah layu yang disebabkan oleh bakteri, atau disebut juga dengan layu bakteri. Karena penyakit ini bisa mengakibatkan kematian tanaman hanya dalam kurun waktu 2-3 hari setelah terinfeksi. Serangan layu bakteri biasanya akan terlihat parah jika tanaman juragan sudah memasuki masa generatif. Entah itu saat pembungaan maupun pembuahan. Juragan bisa berikan racikan kali ini selain untuk mengatasi layu bakteri, sekaligus melebatkan bunga tanpa merontokkan bunga. Karena di musim hujan, bunga rontok menjadi masalah utama dan sering terjadi di lahan juragan. Bahan pertama untuk mengatasi layu bakteri, tentu saja jenis bakterisida. Gunakan pestisida berbahan aktif tembaga, sulfur, atau streptomycin sulfat. Misalnya, dengan merek dagang Kopsid 77WP, mengandung tembaga hidroksida 77%. Kemasan 100 gram, sekitar harga 20-30 ribuan saja. Kopsid akan bekerja secara racun kontak. Partikel ion tembaga dalam bahan aktif yang terkandung akan mencegah proses pembelahan sel bakteri, sehingga bakteri tidak dapat bereproduksi kembali. Maka penyebaran penyakit layu bakteri dapat ditekan maupun dihilangkan. Penambahan kalsium karbonat pada penyemprotan untuk mengurangi keasaman pada permukaan tanaman dan tanah. Karena jika dalam keadaan asam, jamur maupun bakteri menjadi lebih berkembang cepat. Sehingga, serangan penyakit akan cepat parah. Penambahan kalsium ini untuk mempercepat kerja fungisida maupun bakterisida dalam menghambat perkembangan jamur dan bakteri patogen. Sebaiknya gunakan kalsium dalam bentuk karbonat karena kalsium ini tidak larut 100% dalam air. Sehingga tidak akan menghambat sistem kerja dari fungisida yang juragan gunakan. Bisa gunakan kalsium karbonat merek apa saja, misalnya Manohara, kalsium super dari Cap Tawon, atau nutrisi super kalsium. Bisa dengan kalsium super Cap Tawon yang hanya sekitar harga 16 ribuan saja untuk kemasan 1 kg. Terkandung kalsium karbonat 98%, kalsium oksida 55%, serta dilengkapi dengan unsur magnesium. Pupuk ini dapat membantu dalam pembentukan sel tanaman, terutama pada titik tumbuh pucuk, dan merangsang pertumbuhan tunas baru, baik tunas akar, daun dan cabang. Jika bakterisida tadi bersifat racun kontak, selanjutnya juragan gunakan fungisida yang bersifat sistemik. Agar dalam mengendalikan layu bakteri ini semakin tuntas, sampai ke dalam jaringan tanaman. Bebas mau gunakan bahan aktif dan merek dagang apa saja, sesuai minat juragan. Sebagai contoh, misalnya dengan fungisida Topsin 500 SC, dengan metil tiofanat 500 gram per liter, yang bersifat sistemik. Akan mengganggu mitosis dan pembelahan sel jamur patogen yang menyerang tanaman juragan. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan jamur patogen akan terhambat dan lama-kelamaan akan mati. Topsin 500 SC dibanderol harga sekitar 30-40 ribuan per kemasan 200 ml-nya. Bersifat preventif dan kuratif yang bisa melindungi tanaman dari penyakit sekaligus mengobatinya. Musim hujan, penggunaan pupuk nitrogen harus dikurangi.
karena bisa menyebabkan keasaman di tanaman dan mengundang jamur dan bakteri patogen. Untuk itu, juragan fokus saja ke pemberian pupuk tinggi fosfat dan kalium. Seperti pupuk MKP, cocok diberikan di awal masa pembungaan dan mencegah kerontokan bunga. MKP sekitar harga 50 ribuan, dalam kemasan 1 kg, mengandung tinggi fosfat 52% dan kalium 34%. Fosfat di fase generatif berguna untuk pembentukan bunga. Bunga akan semakin lebat. Sedangkan di masa vegetatif, biasanya digunakan untuk pembentukan akar dan batang. Aplikasi keempat bahan ini, juragan berikan dengan 2 tahapan atau sebagai rollingan. Untuk penyemprotan pertama, untuk mematikan bakteri, penyebab layu bakteri secara langsung. Dengan mencampurkan bakterisida dengan kalsium karbonat. Seperti dengan contoh produk tadi, gunakan 1,5 sendok makan kopsit, dicampur dengan kalsium supernya, 2 sendok makan. Dosis tersebut untuk takaran sebanyak 16 liter air, atau kapasitas tangki sprayer pada umumnya. Juragan semprotkan terlebih dahulu ke seluruh tanaman. Selang 3 hari kemudian, juragan rolling dengan campuran fungisida sistemik dan pupuk MKP. Dalam 16 liter air juga, berikan fungisida topsinnya sebanyak 30 ml atau sekitar 1 tutup botolnya. Sedangkan untuk pupuk MKP, dengan dosis 3 sendok makan saja. Kemudian semprotkan ke seluruh tanaman cabai juragan, selang 3 harinya, semprotkan lagi campuran kopsit dengan kalsium tadi. Begitu seterusnya, masing-masing campuran, sebanyak 3 kali, dengan interval 3 hari juga. Dengan melakukan penyemprotan ini, tidak hanya untuk mengatasi layu bakteri saja, namun juga bisa untuk penyakit antraknosa maupun bercak daun. Semoga bisa diterapkan dan cocok di lahan juragan. Keberhasilan dalam pengendalian suatu penyakit tidak bisa saya jamin 100%. Karena ada banyak faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian penyakit ini. Namun, harus tetap juragan lakukan, meskipun tidak berhasil 100%, untuk mengurangi intensitas penyakitnya saja, agar tidak semakin parah. Sampai sini saja, kita jumpa lagi di pembahasan menarik berikutnya.